Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifillah Kamil dengan NIM 12032300028. Di sini saya akan mempresentasikan review kuliah tamu dari mata kuliah Sosioinformatik dan Keprofesian. Kita langsung saja masuk ke bagian agendanya. Di sini ada pendahuluan, yaitu berisi urgensi etika di era digital, terus habis itu sektor kesehatan, keselamatan pasien sebagai prioritas. Ini untuk kuliah tamu pertama. Untuk kuliah tamu kedua ada sektor pemerintahan, integritas dan kedaulatan data publik. Lalu untuk yang ketiga, sektor industri, pengembangan karir dan etika kerja. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kita lanjut ke pendahulunya terlebih dahulu. Di sini latar belakangnya adalah teknologi kini menjadi tulang punggung di hampir semua sektor kehidupan, baik itu kesehatan, baik itu industri, baik itu bisnis, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tantangan utamanya adalah kekuatan teknis yang besar, access and control, menuntut tanggung jawab moral yang setara, seperti itu. Lalu untuk fokus bahasanya kita membahas tentang bagaimana penerapan etika berbeda namun berprinsip sama di tiga lingkungan kerja yang berbeda, rumah sakit, instansi pemerintahan, dan perusahaan teknologi. Ketiga ini adalah topik dari kuliah tamu ketiga-tiganya, seperti itu. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian 1 di IT di sektor kesehatan ya. Untuk ekosistemnya, lingkungan kerja kolaboratif seperti dokter, perawat, admin IT itu dengan tekanan yang tinggi, cukup tinggi ya. Lalu untuk integrasi sistemnya, di sini ada SIMRS, manajemen, LIS untuk labnya, dan PACS, radiologi saling terhubung. Nah, dampaknya dari keterhubungan ini adalah ketika ada gangguan sistem di sistem manapun itu akan berdampak ke sistem yang lainnya seperti itu. Dan itu juga akan berdampak pada proses klinis dan keselamatan pasien. Kemudian kita masuk ke prinsip dan etika kesehatan. Kemudian di sini ada yang pertama adalah pasien safety first. Prinsip utamanya adalah keselamatan pasien di atas efisiensi teknis. Seperti layanan IT harus siap 24 jam, penanganan error kritis tidak boleh ditunda, karena itu akan sangat berpengaruh kepada pasiennya. Kemudian ke etika data medis sangat sensitif, jadi sangat harus di privacy ya, tidak boleh disebarkan ataupun bahkan dijual, karena itu sangat melanggar etika. Dilarang keras mengintip, memodifikasi, atau menyebarkan data tanpa wewenang medis. Jika kita melakukan memodifikasi secara tidak terizin, itu akan menyebabkan nantinya berpengaruh juga kepada pasien, seperti itu. Kemudian AI dalam kesehatan hanya sebagai alat bantu support ya, jadi tidak sepenuhnya kalau bisa. Ke bagian 2 di sini IT di sektor pemerintahan, ada transformasi digital dan IKN ya. Kalau tidak salah pada saat kuliah tamu kemarin itu juga sempat membahas tentang IKN, seperti apa di sana, IT di sana seperti apa dan lain sebagainya. Konteksnya adalah pembangunan ibu kota ya, IKN yang baru, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Paradigma yang ingin diubah adalah dari sekedar digitalisasi atau seperti kita dari kertas ke komputer menjadi transformasi digital. Jadi membangun tata kelola berbasis teknologi secara utuh. Jadi tidak hanya memindahkan kertas atau fisik ke komputer seperti itu. Tujuannya adalah pelayanan publik sangat cepat, yang tepat, transparan, dan terintegrasi antar lembaga. Kita masuk ke etika birokrasi dan nilai intinya. Untuk etika versus profesionalismenya adalah untuk etika sendiri, kepantasan moral, apa yang seharusnya kita lakukan. Untuk profesionalismenya adalah kompetensi plus kepatuhan regulasi atau undang-undang. Tiga nilai intinya adalah pertama adalah integritas, jujur dalam memegang aset sistem negara. Lalu kedua adalah akuntabilitas, transparansi lewat audit trail atau jejak aktivitasnya. Objektivitas, keputusan teknis bebas dari tekanan politik atau pribadi. Setelah itu kita masuk ke siklus hidup data pemerintahan ya. Yang pertama adalah pengumpulan,
kedua penyimpanan, ketiga pengolahan, dan empat pemusnahan. Seperti itu. Risikonya adalah pengumpulan data berlebih atau over collection dan kebocoran data. Solusi etisnya prinsip data minimization, hanya ambil data yang perlu, yang tidak perlu diambil, seperti itu. Kontrol akses berbasis peran atau role based access control. Jadi setiap orang harusnya memiliki role atau hak yang sesuai dengan role, ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Kita masuk ke bagian 3, yaitu IT di industri software, ya. Realita karir dan adaptabilitas. Mitos dan faktanya adalah, mitosnya kita dituntut untuk jago atau bisa ngoding sejak awal, baik itu awal kuliah dan lain sebagainya. Faktanya, kesulitan logika di awal tuh sangat wajar, ya. Yang penting adalah growth mindset atau bagaimana kita harus tetap bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Spektrum profesinya juga luas, ya. IT itu sangat luas. Ada UI UX designer, jadi kita mendesain antar muka depannya dan lain sebagainya. Juga ada project manager, yaitu kita mengatur project itu seperti apa sebagai manajer project tersebut. Data analis, ya, apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita kelola dari data tersebut. Dan technical writer. Persiapannya adalah jadikan tugas atau skripsi sebagai simulasi lah, problem solving. Lanjut kita ke etika magang dan kerja, ya, membangun reputasi profesional. Jadi magang sendiri adalah masa percobaan kerja, ya. Kita mencoba untuk simulasi kerja itu seperti apa. Kemudian etika fundamentalnya adalah yang jelas pasti adalah kejujuran. Ketika ada bug, kesalahan, jangan disembunyikan. Kita tanyakan bagaimana cara mengatasinya. Kalau misalkan kita tidak terlalu mengerti ya dan lain sebagainya. Sekarang juga ada AI, kita bisa tanya AI dan lain sebagainya. Jadi jangan ditutupin, jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian yang kedua adalah kerahasiaan, patuhi NDA atau non-disclosure agreement atau jaga rahasia perusahaan, ya. Jangan sampai dibocorkan, bahkan dijual, karena itu sangat amat melanggar etika, seperti itu. Yang ketiga adalah sikap, inisiatif tinggi, disiplin waktu, dan hormat pada rekan kerja. Tentunya kita harus menjaga sikap, ya, dan etika ketika kita langsung bekerja ataupun magang, seperti itu. Karena kita mempunyai tanggung jawab di situ. Dan soft skill dan tantangan mental di sini ada kunci bertahan di industri. Ya, kombinasinya adalah hard skill atau teknisnya seperti codingan kita bagaimana, seberapa paham kita tentang bahasa yang kita gunakan dan lain sebagainya. Kemudian juga dicampur dengan soft skill atau komunikasi dan teamwork, bagaimana kita berbicara kepada orang, bagaimana public speaking kita, bagaimana kita memikat orang dan lain sebagainya. Tantangan psikologisnya adalah culture shock, kaget karena kebanyakan mungkin pada saat kuliah banyak teorinya, kemudian pada saat kerja ternyata banyak prakteknya, lebih kompleks daripada teori yang diberikan pada saat kuliah. Imposter syndrome atau merasa tidak mampu atau pintar, ya ini juga kita tidak bisa selalu, kita mungkin pasti akan ada fase untuk merasa seperti itu, tapi bukan tidak seharusnya kita merasakan itu untuk seterusnya. Jadi merasa tidak mampu itu tidak masalah, tidak ada yang salah selama kita mau berkembang. Dan merasa pintar itu juga tidak baik. Karena ketika kita merasa pintar, maka kadang kita akan merasa cukup. Solusinya adalah mentor, ya. Kita mempunyai mentor itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Belajar terus, tentu, dan membaca buku seperti itu. Kita bisa mengembangkan soft skill kita, baik soft skill kita ataupun hard skill kita, ya, dengan membaca buku. Dan fokus pada progres diri sendiri tanpa melihat progres orang lain. Jangan membanding-bandingkan progres kita dengan progres orang lain, seperti itu. Kesimpulannya adalah profil profesional IT di masa depan ini, kemampuan teknis baik coding, networking, data hanyalah syarat masuk, ya. Yang mempertahankan karir dan membuat dampak adalah karakter kita sendiri. Yang pertama adalah tahu batasan etis,
apa yang boleh dan bisa dilakukan dan apa yang tidak. Bertanggung jawab atas kode atau sistem yang dibuat. Kemudian terus belajar beradaptasi dengan teknologi baru, karena itu akan membuat kita mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Kita masuk ke, ini adalah quotes ya. Technology is a useful servant, but a dangerous master. Yang dikatakan oleh Christian Louis Range. Jadi artinya adalah teknologi itu sangat berguna, pelayan yang sangat berguna, tapi bisa menjadi guru yang sangat berbahaya jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Semoga dapat membantu. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.